Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Aryani dan Andre Riksa Firnanda. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Makna dan Implikasi Pendidikan Multikultural. Materi pertama tentang pengertian pendidikan multikultural akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah suatu sikap dalam memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan ras, budaya, jenis kelamin, seks, kondisi jasmaniah, atau status ekonomi seseorang. Pendidikan multikultural atau multicultural education merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Strategi ini sangat bermanfaat sekurang-kurangnya bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat membentuk pemahaman bersama atas konsep kebudayaan, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi dalam arti yang luas. Pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya. Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, pembuatan, dan cara-cara mendidik yang menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik. Pendidikan multikultural mengandung arti bahwa proses pendidikan yang diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan selalu mengutamakan unsur perbedaan sebagai hal yang biasa. Sebagai implikasinya, pendidikan multikultural membawa peserta didik untuk terbiasa dan tidak mempermasalahkan adanya perbedaan secara prinsip untuk bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang budaya, suku bangsa, agama, ras, maupun adat istiadat yang ada. Dalam konteks yang luas, pendidikan multikultural mencoba membantu menyatukan bangsa secara demokratis dengan menekankan pada perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok budaya yang berbeda. Dengan demikian, sekolah dikondisikan untuk mencerminkan praktik dari nilai-nilai demokrasi. Kurikulum menampakkan aneka kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat, bahasa, dan dialek, di mana para pelajar lebih baik berbicara tentang rasa hormat di antara mereka dan menjunjung tinggi nilai-nilai kerjasama, daripada membicarakan persaingan dan prasangka di antara sejumlah pelajar yang berbeda dalam hal ras, etnik, budaya, dan kelompok status sosialnya. Pembelajaran berbasis multikultural didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, kesederajatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. 3. Model pembelajaran multikultural membantu guru dalam mengelola proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif, terutama memberikan kemampuan peserta didik dalam membangun kolaboratif dan memiliki komitmen nilai yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk. Yang keempat, memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia dalam penyelesaian dan mengelola konflik yang bernuansa sara yang timbul di masyarakat dengan cara meningkatkan empati dan mengurangi prasangka.
Melalui pembelajaran multikultural, subjek belajar dapat mencapai kesuksesan dalam mengurangi prasangka dan diskriminasi. Dengan kata lain, variabel sekolah terbentuk di mana besar kelompok rasial dan etnis yang memiliki pengalaman dan hak yang sama dalam proses pendidikan. Pelajar mampu mengembangkan keterampilannya dalam memutuskan sesuatu secara bijak. Mereka lebih menjadi suatu subjek daripada menjadi objek dalam suatu kurikulum. Mereka menjadi individu yang mampu mengatur dirinya sendiri dan merefleksikan kehidupan untuk bertindak secara aktif. Mereka membuat keputusan dan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan konsep, pokok-pokok masalah yang mereka pelajari. Mereka mengembangkan visi sosial yang lebih baik dan memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan serta mengkonstruksinya dengan sistematis dan empatis. Hakikat pendidikan multikultural mempersiapkan seluruh siswa untuk bekerja secara aktif menuju kesamaan struktur dalam organisasi dan lembaga sekolah. Rasional tentang pentingnya pendidikan multikultural, karena strategi pendidikan ini dipandang memiliki keutamaan-keutamaan, terutama dalam 1. Memberikan terobosan baru, pembelajaran yang mampu meningkatkan empati dan mengurangi prasangka siswa atau mahasiswa, sehingga tercipta manusia atau warga negara antar budaya yang mampu menyelesaikan konflik dengan tanpa kekerasan, atau disebut dengan non-violent. Kemudian yang kedua, menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang potensial dalam mengedepankan proses interaksi sosial dan memiliki kandungan afeksi yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Andre Riza Firnanda ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang B, pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Multikulturalisme adalah konsep yang dianggap mampu menjawab tantangan perubahan zaman di Indonesia. Dengan alasan multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengagungkan atau mengusung perbedaan budaya, atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat. Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jabatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan suku, bangsa dalam masyarakat yang multikultural. Implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural diharapkan akan membantu siswa mengerti, menerima, menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, dan nilai kepribadian. Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah akan menjadi media pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis, dan lainnya di antara sesama serta mau hidup bersama secara damai. Pada konteks ini dapat dikatakan tujuan utama dari pendidikan multikulturalisme adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidaktoleran seperti pengadilan negara atas sah tidaknya teologi atau ideologi, perang agama, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan informitas global. Pendidikan multikultural diperlukan bangsa Indonesia untuk mengurangi terjadinya konflik horizontal antara masyarakat, baik karena perbedaan kultur, suku, adat, maupun agama. Pendidikan multikultural menekankan pada pembelajaran yang menghargai perbedaan, karena perbedaan itu merupakan hukum alam yang harus dihadapi, bukan menjadi sumber perpecahan umat manusia. Pendidikan multikultur di Indonesia memang masih mencari bentuknya yang tepat dan efektif yang akan mencerahkan bagi semua peserta didik di Indonesia. Secara generik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang
dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda, ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi, pluralistik, serta diperlukan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan warga dari kelompok yang beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama. Menjalankan dan memilih bentuk pengembangan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Sebagai bangsa dengan beragam kultur memiliki resistensi yang tinggi terhadap munculnya konflik sebagai konsekuensi dinamika kohesivitas sosial masyarakat. Akar munculnya konflik dalam masyarakat multikultur disebabkan oleh yang pertama, adanya perebutan sumber daya, alat produksi, dan kesempatan ekonomi. Yang kedua, perluasan batas-batas sosial budaya. Dan yang ketiga, benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama. Dan dari paparan tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan multikultural menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk diimplementasikan dalam praksis pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan multikultural dapat berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik melalui pembelajaran yang berbasis multikultur. Siswa diharapkan tidak tercerabut dari akar budayanya dan rupanya diakui atau tidak, pendidikan multikultural sangat relevan dipraktekkan di alam demokrasi seperti saat ini. Pendidikan multikultural juga dapat dimanfaatkan untuk membina siswa agar tidak tercerabut dari akar budayanya, sebab pertemuan antar budaya di era globalisasi ini bisa jadi dapat menjadi ancaman serius bagi anak didik kita. Dalam kaitan ini, siswa perlu diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan, sejarah pendidikan multikultural. Sejarah multikulturalisme adalah sejarah masyarakat majemuk. Amerika, Kanada, Australia adalah sekian negara yang serius yang mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturalisme dan pendidikan multikulturalisme, karena mereka adalah masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya atau kultur nenek moyang tanah asalnya dalam sejarahnya. Menurut Melanie Budianta, multikulturalisme diawali dengan teori melting pot yang sering diwacanakan oleh J. Hector, seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya, Hector menekankan penyatuan budaya dan melecehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya, yakni budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur White Anglo-Saxon Protestant atau WASP sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa. Kemudian ketika komposisi etnis Amerika kian beragam dan budaya mereka kian majemuk, maka teori melting pot kemudian dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama salad bowl sebagai sebuah teori alternatif yang dipopulerkan oleh Horace Kellen. Berbeda dengan melting pot yang melelahkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, teori salad bowl atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya, kultur-kultur lain di luar White Anglo WASP diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika sebagai sebuah
budaya nasional. Oke, sekian presentasi dari saya. Langsung saja saya terangkan kesimpulannya. Pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dalam maupun di luar sekolah yang menghargai perbedaan sosial, ras, suku, agama, dan budaya, agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalahnya. Contohnya masalah keberagaman budaya. Adanya pendidikan multikultural diperlukan untuk menghindari adanya konflik horizontal antar masyarakat yang melibatkan keberagaman perbedaan, agar tidak menjadikan perbedaan keberagaman sebagai bentuk perpecahan umat manusia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.